Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya, Chandra L. Satu-satunya konten kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menampilkan informasi program-program kesehatan, inovasi, dan strategi. My brothers, sisters, I got you. I need you. My brothers, sisters, I got you. Wanna go around like here is hate, but it's so late. No easy to complain, but we all want to keep the faith. Pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional yang diselenggarakan mulai tanggal 18 Mei 2022 serempak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulan berjalan. Pertanyaannya, mengapa dilakukan BIAN? Yang pertama, karena mengingat pandemi COVID-19, maka cakupan imunisasi seluruh Indonesia tidak tercapai. Anak-anak pada liburan sekolah ya kemarin sebulan. Jadi dalam proses BIAN ini berjalannya sangat lambat. Jadi program BIAN ini akan dan dilanjutkan sampai bulan Juli, akhir bulan Juli tahun 2022. Yang kedua, untuk mencapai target imunisasi rutin dengan tujuan mencegah terjadinya KLB atau kejadian luar biasa. Jadi pemirsa, di dalam program BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah imunisasi kejar. Adalah imunisasi yang diberikan kepada anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin dimulai dari usia 12 bulan sampai 59 bulan. Yang kedua, upaya pencegahan penyakit yang dapat dilakukan lewat imunisasi yang diberikan kepada anak usia 9 tahun sampai 12 tahun. Pemirsa, BIAN merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia untuk pencegahan stunting demi generasi unggul menuju Indonesia maju. Berdasarkan data Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cakupan imunisasi campak dan rubella pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai 51,sekian%. Beserta cakupan imunisasi lainnya ternyata belum mencapai target. Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Dinas Kesehatan, adalah upaya koordinasi lintas sektoral sebagai upaya langkah percepatan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Dinas Kesehatan, yaitu koordinasi lintas sektor, di mana sebagai upaya untuk percepatan pencapaian target daripada BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oke pemirsa, berikut ini adalah videonya. Check it out. Kita akan mendengar arahan sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
masuk dalam arahan dan pementaran materi, kita akan masuk dalam isi doa. Nantinya, hikmat Islam sehingga kebijakan-kebijakan itu bukan akan sekedar kebijakan, tapi biar kami memiliki rencana, bahkan kami memiliki tindakan, sehingga apa yang kami inginkan bisa dapat tercapai. Akan masuk dalam arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Uang UNICEF bagi kita, dan karena itu kita mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak UNICEF. Ya, sesungguhnya hari ini Bapak dan Ibu kita ketemu semua, tujuannya adalah untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan Dian. Dian itulah bulan imunisasi anak nasional yang kira-kira mirip-mirip sedikit dengan dulu kita bikin yang namanya DIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Lain yang pertama, capaian imunisasi global itu menurun dari 86% pada tahun 2019 menjadi 83% menjadi tahun 2020. Ini karena kita tahu bahwa 2020 itu pas munculnya COVID, lalu posyandu semua ditutup. Posyandu semuanya ditutup dengan kesadaran. Jadi bukan karena orang yang mau datang di posyandu, tapi karena dengan kesadaran kita tutup posyandu. Beberapa yang dikejar itu kita kejar ke rumah-rumah. Di tahun 2020 jumlah anak yang tidak lengkap status imunisasinya itu menjadi 3,4 juta. Itu 3,4 juta itu besar, karena harusnya anak itu lengkap imunisasinya mulai dari BCG, kemudian sampai dengan campak dia dapat di 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan itu baru dinyatakan lengkap. Tapi pada tahun itu kemudian dia menurun menjadi 3,4 juta orang anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap. Kemudian sebagian besar provinsi berstatus resiko tinggi atau sangat tinggi untuk transmisi campak rubella. Untuk ketahuan informasi kita bersama saja bahwa di beberapa daerah kabupaten kota itu terjadi KLB campak. Campak ini sudah sempat tidak muncul, tetapi kemudian di beberapa 2 atau 3 tahun terakhir ini itu mulai bermunculan KLB di beberapa kabupaten kota di Indonesia, dan terjadi namanya KLB. Karena KLB itu berarti sesuatu yang nol kemudian tiba-tiba muncul lagi, atau sesuatu yang dia ada tetapi di kurun waktu yang sama tahun berikutnya dia meningkat lebih dari 50%, 100% dia meningkatnya seperti itu. Maka kita sebut sebagai KLB, kejadian luar biasa. Di 96 kabupaten kota di 23 provinsi, Maluku yang ada di situ karena tahun 2017 itu hanya 1 seperti itu. Cakupan imunisasi rutin. Jadi cakupan imunisasi rutin ini Bapak Ibu yang kita jelaskan bahwa ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yaitu antara lain penyakit TBC. Itu kita mencegah dengan pemberian BCG. BCG itu anak dapat dari 0 bulan. Jadi 0 bulan itu kita sudah kasih BCG, itu penyuntikan. Jadi dia baru bayi, baru lahir, itu kita sudah kasih BCG. Kemudian yang berikut yang kita kasih juga namanya hepatitis B. Kita kasih vaksin hepatitis B untuk mencegah yang namanya penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis itu penyakit yang istilahnya kuning, penyakit kuning yang kalau diserang orang kemudian muka kuning, mata kuning, air kencing sudah pasti kuning, itu penyakit hepatitis. Hepatitis itu dia menjadi berbahaya. Kenapa? Karena hepatitis B dan hepatitis D itu dia tidak bisa sembuh sempurna. Dia sering tersimpan di dalam tubuh, dan kalau dalam tidak sembuh sempurna itu yang
salah satu cikal bakal terjadinya kanker hati. Jadi hepatitis B itu menjadi bahaya. Kalau hepatitis A itu memang dia sembuh sempurna. Dia kalau sembuh sempurna, jadi jarang menyebabkan sampai ke kanker hati. Makanya hepatitis A itu vaksinnya tidak dikasih rutin. Tapi kalau hepatitis B itu dia jadi vaksinasi rutin. Tapi ada di kota-kota itu orang tua yang dengan sengaja membawa anaknya untuk menerima hepatitis vaksinasi hepatitis A. Itu bisa juga. Bahkan ada yang sudah terima juga vaksinasi untuk hepatitis C, hepatitis D, seperti itu. Ada beberapa hepatitis, tetapi yang masuk di dalam program nasional itu adalah hepatitis B. Itu karena kecenderungannya untuk menjadi kanker hati di kemudian hari pada saat dewasa. Nah, kemudian penyakit berikut yang dicegah adalah 3 penyakit yang jauh tadi yang kita bilang, difteri, tetanus, dan pertusis. Difteri itu munculnya selaput putih di leher. Kalau dia berkembang menjadi banyak, besar, dia bisa tutup jalan nafas sehingga anak kemudian berhenti bernapas kalau terserang difteri. Kalau pertusis itu yang dulu disebut sebagai batuk 100 hari itu, batuk itu pertusis. Dan kalau tetanus pasti Bapak Ibu sudah lebih paham karena itu dikenal dengan kejang-kejang tetanus itu, lalu anaknya bisa meninggal. 3 penyakit itu bergabung dalam satu vaksin, kita biasa bilang DPT, difteri, pertusis, tetanus, dan kemudian muncul yang belakang ini adalah campak. Campak itu yang paling terakhir dikasih untuk anak pada saat anak berusia 9 bulan, 10 bulan, atau 11 bulan. Kalau 12 bulan biasanya ketemu sencatat lah ya, karena itu di luar program, Tapi kalau ada anak yang misalnya ketemu Bapak Ibu punya keluarga yang sudah 12 bulan belum menerima campak, boleh terima, boleh kejar. Tapi mumpung dia ini bisa masuk deh, bergabung dengan dia seperti itu. Campak itu sensusakan orang Maluku biasa silakan sarampa itu dia sebenarnya kalau bentuk ringan tidak berbahaya, tapi kalau bentuk berat bisa juga menyebabkan kematian akibat campak. Maka penyakit tersebut tadi itu muncul di dalam imunisasi rutin. Nah, gambaran imunisasi rutin untuk Kabupaten Kepulauan Tanjung Baru pada tahun 2017 itu bisa mencapai 100%, tapi kemudian di tahun 2021 itu dia sudah turun menjadi 86,1. Itu karena COVID itu, lalu kemudian kita semuanya kegiatan imunisasi menurun juga dengan dia. Karena percuma kalau hanya 1-2 orang anak di ketemu punya lingkungan yang mempunyai kekebalan bagus, tetapi anak-anak yang lain itu dong punya kekebalan tidak bagus. Kalau model begini, anak-anak yang tadi kekebalannya tidak bagus itu dia akan menjadi tempat yang lemah untuk penyakit ini. Susah kita melakukan eradikasi atau eliminasi. Susah karena ada yang sudah punya kekebalan bagus, tapi masih ada yang punya kekebalan tidak bagus. Padahal penyakit ini dia seumpama COVID sekarang ini, Bapak Ibu jangan pikir kata COVID susah ada. COVID ini ada di dalam punya daerah ini, masih ada, masih banyak seperti itu. Cuman karena banyak yang sudah tidak rutin untuk tes rapid itu seperti coba kalau tes pasti dapat yang positif, sudah banyak. Dan banyak juga yang sudah vaksinasi sehingga sudah mulai muncul kekebalan yang susah ada dengan kematian karena COVID lagi. Tapi kalau kita mau bikin tes rutin, COVID masih ada. Artinya penyakit-penyakit yang lain ini juga sebenarnya dia masih ada. Pada saat kekebalan tubuh rendah, itu dia akan muncul. Makanya yang dimasukkan dengan kekebalan populasi ini adalah kita mengharapkan
sebagian besar itu anak-anak di Ketongnya di satu wilayah, satu populasi itu memiliki kekebalan yang lain. Itu yang kita harapkan untuk penyakit-penyakit ini maupun COVID itu di dalam atau campak, supaya kalau ada anak yang walaupun ada campak masuk dari luar misalnya karena ada orang datang dari luar, tapi karena kemudian ketemu punya anak-anak itu kekebalan yang bagus, seksa. Seperti itu yang kita mengharapkan seperti itu. Mempertahankan Indonesia bebas polio dan menunjukkan eradikasi polio tahun 2026 dan mengendalikan penyakit difteri dan pertusis yang mulai muncul, yang identifikasi sasaran. Kebanyakan umur itu memang umur anak yang menjadi sasaran daripada dia itu adalah anak-anak yang ada di sekolah dasar itu, tapi juga anak-anak yang ada di PAUD. Yang tiga stakeholder yang jalan sama-sama itu adalah dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan, karena mereka yang punya sekolah-sekolah ini katakan, dan dari Kementerian Agama telah berakibat terjadinya peningkatan kasus PD3I, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, itu PD3I. Dari guru yang hadir di sini yang juga paham watak anak-anak sekolahnya seperti apa, jadi ketemu mungkin apa supaya lebih bagus itu yang muncul, diharapkan semangat pada diskusi berikut ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu semua, kita menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan yang Maha Kuasa, kita istirahat yang semua untuk bisa bekerja dan menghasilkan yang lebih baik lagi buat ketemu sendiri, buat ketemu keluarga maupun untuk masyarakat ini secara keseluruhan. Selamat siang dan selamat. Tanggal 18 Juli itu proses tahun ajaran baru itu sudah dilaksanakan, sehingga mungkin nanti dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan tidak luput juga dari Kementerian Agama, kita akan berkobrol kolaborasi dan bersinergi untuk melanjutkan apabila anak-anak kita belum mengambil bagian dalam kegiatan bulan imunisasi anak nasional tersebut. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, ini peran jangka pendek dari dinas pendidikan. Yang pertama itu kita harus memberikan sosialisasi. Program sektor pendidikan dapat mengambil peran untuk mensosialisasikan kegiatan bulan imunisasi anak nasional Provinsi Maluku melalui KKG, Bapak Ibu. Ya, di sekolah-sekolah itu kalau di SD itu KKG, kalau di SMP itu MKKS. Nah, kalau tadi Pak Dokter bilang itu ada ikatan Bidan Indonesia. Nah, kalau kita di pendidikan ini ada dia punya namanya organisasi PRI juga, Persatuan Guru Republik Indonesia. Orang ada banyak masalah, tetapi kalau bisa dinegosiasikan dengan bijak, itu luar biasa. Bahkan di Islam itu mereka mulai dengan ini, teman-teman. Keluarga prasakilah, keluarga sakilah 1, keluarga sakilah 2, keluarga sakilah 3, keluarga sakilah 3+. Jadi sakilah plus itu mereka sudah menjadi teladan ini. Jadi orang lain mencontoh cara hidup mereka. Dan setiap tahun itu di Kementerian Agama, terutama di Dinas Islam, ada pemilihan keluarga sakilah teladan. Sesi tanya jawab. Untuk itu saya membuka kesempatan untuk Bapak Ibu silakan menyampaikan masukan atau usul atau saran atau pendapat dengan menyebutkan nama dan jabatan saat ini. Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan dalam hal ini pemerintah pusat, bukan dibuat oleh desa, karena desa juga tentang blank masalah kesehatan. Sehingga saya punya pengalaman waktu saya masih di polisi, Wakapolres itu ketua Sabepuli. Ya, saya tidak tunggu untuk masyarakat datang minta untuk kita turun sosialisasi, tapi bagaimana kita mensosialisasi kegiatan itu, perlu ada sinergitas. Nah, nanti kalau sudah ke sana, saya dengan kalau tidak mau bertanggung jawab, tidak ada surat ke pemerintah desa, sehingga kami tidak tahu begitu. Jadi sekali lagi ini perlu ada kerjasama, ya,
Betul kami punya masyarakat, tetapi program ini adalah program pemerintah yang perlu disampaikan secara open sampai ke tataran bawah. Sehingga dengan demikian keikutsertaan masyarakat supaya kita juga ikut terlibat. Ya, terlibat sehingga ketika permasalahan yang terjadi dalam desa, kita sudah bisa menjawab apa yang kepada masyarakat apa yang terjadi. Kira-kira dua hal itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Nama saya sesuai dengan surat baptis dan akte kelahiran itu Gerardus Lahir. Ya. Tapi dalam proses perjalanan ketika dilantik dari lurah dan ketua DPP nama itu hilang. Jadi dia cuma panggil Pak Lurah, kadang panggil ketua DPP. Jadi Gerardus Lahir hilang untuk sementara. Itu terkait jabatan Lurah Songlaki. Itu bukan Lurah Kecamatan Tas, tapi Lurah Songlaki. Baik, yang pertama pada prinsipnya bicara tentang kesehatan, maka payung hukumnya wajib Lurah Songlaki, para kepala sekolah, RT, RW, para kader posyandu, PKK, semua yang ada, stakeholder yang ada di program, wajib payung hukumnya untuk mendukung program kesehatan dari pihak pemerintah. Itu wajib. Jadi kalau data yang saya terima, rata-rata kalau program kesehatan turun di RT, RW, di sekolah-sekolah, saya ada CRT, sekolah, yang kepala sekolah yang tolak. Dong semua dulu karena kesehatan itu penting kan, untuk sekolah tahu. Sebenarnya yang tolak, kalau kesehatan itu penting. Itu yang pertama. Jadi Pak Kadis, yang ini kami siap untuk mendukung program-program dari Dinas Kesehatan terkait untuk kesehatan anak-anak kami. Pak PKK dan juga ada Bapak Ibu yang lain dari desa, maka kami lebih mengarahkan ke peran kader yang ada di desa. Kemudian di sana juga ada bidan. Mungkin itu yang bisa digunakan. Selama ini pasti sudah ada, tetapi lebih diintenskan lagi terkait dengan perlu adanya sosialisasi imunisasi kepada kader dan tahun ajaran yang baru. Mungkin pada waktu itu bisa digunakan Pak untuk pada saat rapat. Pasti awal semester akan ada rapat orang tua. Mungkin di saat itu bisa disampaikan terkait dengan kegiatan imunisasi kita. Sehingga harapan kita orang tua bisa pada saat akan imunisasi, orang tua sudah tahu pentingnya imunisasi. Mungkin itu dari kami. Kemudian yang selanjutnya untuk Pak PLH Kepala Kantor Negara, maaf saya belum tahu namanya Pak. Ya Pak Aloy. Kami lebih usulkan untuk sosialisasi kepada calon pengantin. Calon pengantin minimal sudah ada gambaran bahwa kedepannya ini akan ada imunisasi-imunisasi yang diberikan baik untuk mereka sendiri sebagai calon pengantin atau pada saat akan menghadapi untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi ada beberapa mungkin tambahkan di situ Pak pada saat mereka mendapatkan persiapan sebelum menikah, sisipkanlah imunisasi ini, sehingga harapan kita bahwa akan terrealisasinya keluarga yang sakinah dan warahmah itu, keluarga sakinah itu bisa tercapai. Mungkin itu dari kami PKK. Terima kasih Bu. Terima kasih kami sampaikan kepada Mencapai juga, nah itu masih sudah berkolaborasi, bersinergi untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tahun 2020. Kami mohon dukungan dari Dinas Pendidikan, juga Bapak Ibu kepala sekolah yang ada dan kepala-kepala desa yang ada supaya kita selama mungkin masih kurang lebih 2-3 minggu ini kami dari pihak puskesmas kami akan bersedia untuk melaksanakan ini karena target yang sudah diberikan kepada kami. Kalau kami tidak mencapai target juga kami akan ditegur.
Sehingga Bapak Ibu mohon bantuannya untuk kita boleh ada kesepakatan nanti supaya semua anak harus diimunisasi bian, juga imunisasi COVID bila perlu, supaya kita semua anak punya kekebalan tubuh bisa ada dan kita boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan baik. Kebetulan ada libur sehingga baru masuk sekolah, nanti kami tetap jalan. Kemudian ada lagi dari kami, ada kegiatan stunting sekarang. Pemirsa, peran stakeholder dalam kerjasama lintas sektoral adalah bentuk daripada pembangunan kesehatan nasional. Mari bersama-sama kita sukseskan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Dari Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bumi Duan Lolat, Provinsi Maluku, saya Chandra Tresya Lolonlun, Sarjana Terapan Kebidanan, bersama generasi penerus bangsa, generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salve.